Untuk teman-teman mahasiswa yang sekarang sedang persiapan untuk memulai mengerjakan atau menulis skripsi, biasanya mereka suka bingung gitu ya, apakah mau pakai metode kuantitatif ataukah mau pakai metode kualitatif. Nah, kadang-kadang kebingungan tersebut dimulai dari ketidaktahuan atau ketidakpahaman soal apa sebenarnya metode kuantitatif, apa sebenarnya metode kualitatif, bagaimana melaksanakan penelitian secara kuantitatif, bagaimana melaksanakan penelitian secara kualitatif. Nah, selama 5-7 menit ke depan, saya akan ngasih tahu terkait metode penelitian kuantitatif. Dan saya mau mulai dari definisi atau konsep dasar. Apa sebenarnya penelitian kuantitatif? Menurut Creswell, penelitian kuantitatif adalah alat untuk mengetes teori objektif melalui pengujian hubungan antar variabel. Dari teori ini, dari definisi ini, kita bisa menarik setidaknya 3 kata kunci. Yang pertama, bahwa penelitian kuantitatif bersifat objektif sehingga subjektivitas peneliti tidak boleh diikutsertakan di dalam proses analisis atau penarikan kesimpulan, berbeda dengan penelitian kualitatif. Kedua, dalam penelitian kuantitatif ada fokus terhadap variabel yang kemudian kita kenal ada variabel bebas atau variabel X dan ada variabel tergantung atau tidak bebas atau variabel Y. Terakhir, karena ada unsur objektivitas dan fokus pada variabel, kita juga mengukur atau menghitung proses penelitian kuantitatif dengan skala angka sehingga pengujiannya bersifat statistikal. Dari situ kita bisa melihat ada elemen kunci metode kuantitatif. Elemen ini perlu teman-teman pahami agar nanti memudahkan dalam proses pengerjaan penelitian jika ingin menggunakan penelitian kuantitatif. Yang pertama, ada alur penelitian kuantitatif. Ini harus dipahami juga agar nanti ketika mau memilih kuantitatif bisa mengerti caranya, tahapan-tahapannya dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, ada pendekatan penelitian. Ketiga, soal populasi, sampel, dan data. Keempat, soal variabel, terus kemudian bagaimana ia diterjemahkan ke dalam operasionalisasinya, yang nanti akan digunakan dalam proses pengembangan kuesioner. Yang kelima, ada soal metode analisis data, yang di dalamnya ada metode pengujian data yang diterima, dan metode interpretasi data yang setelah selesai diuji. Terakhir ada soal lokasi, jadwal, dan timeline penelitian. Dari keenam ini, di episode kali ini saya hanya akan membahas 2 elemen pertama, yaitu soal alur penelitian kuantitatif dan pendekatan penelitian. Kita mulai dari alur penelitian kuantitatif. Menurut Newman, ada 7 proses penelitian kuantitatif. Yang pertama, select topik atau memilih topik. Yang kedua, merumuskan fokus pertanyaan. Tahap 1 dan tahap 2 ini, jika kita bisa simpulkan, ini mencakup aktivitas seperti memilih variabel, memilih judul, menulis latar belakang, menulis rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dalam 2 tahap ini diperlukan adanya observasi, pencarian data, dan penguatan alasan kenapa penelitian ini perlu atau penting dilakukan. Dari sana kemudian melakukan proses desain studi atau perancangan studi yang di dalamnya memilih teori, memilih indikator, menyusun kerangka pemikiran, hingga memilih dan mengembangkan, mendeskripsikan secara jelas metode penelitian. Dari mulai pendekatannya apa hingga nanti cara analisisnya seperti apa. Setelah itu ada proses yang saya sebut proses dapur penelitian, yang kita nggak tahu proses itu, tapi proses itu menentukan nanti kualitas si riset kita, yaitu proses pengambilan data dan menganalisisan data, yang nanti hasil dari analisis data itu akan diinterpretasikan atau akan ditulis dan disajikan sebagai sebuah jawaban atas rumusan masalah yang telah dipersiapkan di bagian 1 dan 2. Baru kemudian di tahapan terakhir ada informed order, biasanya ini berhubungan dengan presentasi, dengan sidang pengujian skripsi, dan publikasi, jika memang nanti skripsinya akan diterbitkan atau akan diubah ke dalam jurnal ilmiah yang diterbitkan di jurnal, baik itu skalanya nasional, skalanya kampus, nasional, maupun apalagi internasional. Itu soal alur penelitian kuantitatif.
Ini untuk mempermudah teman-teman ketika memulai proses penelitian jika ingin memilih penelitian kuantitatif. Selanjutnya, kita akan berbicara soal pendekatan penelitian kuantitatif. Dalam pendekatan penelitian kuantitatif ini, setidaknya ada 4 hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, dilihat dari tujuan atau sifat penelitian. Yang kedua, dilihat dari kasus yang diteliti. Kemudian dari frekuensi pengambilan data dan dari teknik pengambilan data. Kita mulai dari tujuan penelitian. Pendekatan penelitian kuantitatif dilihat dari tujuan penelitian bisa merupakan penelitian deskriptif. Ia hanya berupaya untuk menggambarkan kondisi si variabel berdasarkan hasil analisis data. Contohnya misalkan analisis kondisi motivasi kerja di PT Sejahtera Selalu. Gimana sebetulnya motivasi kerja karyawan di PT Sejahtera Selalu? Nah, ini sifatnya penelitian deskriptif. Atau analisis konsep diri konsumen kopi Janji Jiwa, itu juga termasuk penelitian deskriptif karena yang ingin diperoleh adalah deskripsi dari bagaimana cara konsumen kopi Janji Jiwa ini melihat dirinya sendiri sebagai seorang konsumen. Kemudian ada asosiatif, menggambarkan relasi antara variabel X dan Y, yang contohnya misalkan pengaruh motivasi kerja terhadap well-being karyawan PT Sejahtera Selalu, atau contohnya pengaruh konsep diri terhadap loyalitas pelanggan kopi Janji Jiwa. Kalau deskriptif hanya satu variabel, kalau asosiatif ini minimalnya 2 variabel. Satu variabel bebas, satu variabel dependen atau tergantung atau tidak bebas, begitu. Yang terakhir ada komparatif, yang mana dia membandingkan perbandingan antara 2 kasus atau lebih. Contohnya misalkan, saya mau menganalisis soal motivasi kerja secara deskriptif, tapi saya mau mengkomparasikannya atau membandingkannya antara karyawan PT Sejahtera Selalu dengan PT Selalu Sejahtera. Itu namanya komparatif. Atau contoh lainnya misalkan analisis konsep diri konsumen, yang satu konsumennya kopi Janji Jiwa, satu lagi kopi Kenangan. Ada bedanya nggak sih konsep diri yang terjadi berdasarkan pilihan produk yang dibeli begitu. Sebetulnya masih ada lagi seperti yang eksploratif atau eksperimental, tapi untuk di sini saya cukupkan dengan 3 bentuk ini saja. Di kampus tempat saya mengajar, biasanya yang dipakai adalah deskriptif asosiatif. Jadi, deskriptifnya dipakai untuk menggambarkan tiap variabel, asosiatifnya juga digunakan untuk menghitung pengaruh antar variabel. Kemudian kita mulai dengan, kita lanjutkan dengan kasus penelitian. Berdasarkan case-nya, penelitian bisa merupakan penelitian studi kasus, fokus pada satu kasus atau fenomena. Contohnya misalkan ya tadi, kasusnya pada PT Sejahtera Selalu. Atau ada juga yang multi kasus, atau juga disebut across case research, yang mana kasusnya lebih dari 1, bisa 2, 3, atau 4. Contohnya misalkan studi kasus pada PT Sejahtera Selalu dan Selalu Sejahtera. Dari sini kita bisa melihat bahwa multi kasus ini juga bisa digunakan atau bisa berdekatan dengan tujuan penelitian yang sifatnya komparatif, begitu. Selanjutnya soal pengambilan data, ada 2 hal yang kita harus petakan. Pertama soal frekuensi, yang kedua soal teknik. Dalam hal frekuensi ada yang sifatnya cross-sectional atau data diambil pada satu satuan waktu tertentu. Misalkan data diambil pada bulan Mei tahun 2020, itu cross-sectional. Atau yang kedua ada longitudinal, yang dia proses pengambilan datanya itu berlanjut berbulan-bulan dari waktu ke waktu, misalkan 3-5 tahun. Kemudian untuk teknik pengambilan data bisa eksperimen, ya ini uji coba di laboratorium misalkan terhadap sampel dalam kurun waktu tertentu. Kemudian ada survei yang dia melakukan pengambilan data secara langsung ke lapangan terhadap responden. Biasanya menggunakan kuesioner dengan pilihan pertanyaan tertutup menggunakan skala Likert. Kemudian yang ketiga ada non-reaktif, yang mana dia adalah analisis kuantitatif terhadap data yang sudah tersedia. Bisa dari data yang sudah diambil oleh pihak yang memang kita percaya kredibel dalam mengambil data, atau bisa literatur review yang kemudian ditelaah, dikombinasikan, yang akhirnya menghasilkan atau membantu kita untuk menemukan data-data yang kuantitatif sifatnya sesuai dengan kebutuhan. Itu 2 hal.
yang merupakan bagian dari pengambilan data, tips untuk melakukan penelitian kuantitatif, setidaknya dalam konteks pemilihan pendekatan penelitian, itu kita harus jangan lupa untuk menyertakan dua hal, definisi operasional dari komponen yang kita pilih, kemudian rasionalisasi atau alasan kenapa kita mau memilih komponen tersebut. Contohnya gimana? Contohnya misalkan penelitian ini adalah penelitian deskriptif asosiatif. Penelitian deskriptif adalah, nanti kamu masukkan definisinya apa, kemudian sifat deskriptif dipilih untuk mendeskripsikan secara analisis kondisi masing-masing variabel, baik itu variabel X maupun variabel Y. Sedangkan asosiatif adalah bla 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 bla. Asosiatif dipilih untuk mengukur relasi dan pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Adapun penelitian berupa studi kasus pada PT Sejahtera Selalu dengan pengambilan data menggunakan teknik survei. Ini contoh yang saya pilih, tapi nggak selalu harus seperti ini. Penelitian studi kasus berarti bla 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 bla, masukkan definisinya, kemudian studi kasus dipilih karena apa? Sedangkan teknik survei adalah bla 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 bla, dan ia dipilih karena bla 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 bla. Dalam hal frekuensi data, ia diambil dengan prinsip cross-sectional, yaitu bla 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 bla. Penggunaan skema cross-sectional ini dilakukan dengan mempertimbangkan, misalkan ini contohnya keterbatasan waktu, biaya, dan sumber daya. Nah, ini lebih kurang, jadi setiap kali dari sifat atau tujuan mana yang dipilih, itu apa maksudnya, alasannya apa. Dari konteks kasus, apakah studi kasus atau multi kasus, apa yang dipilih, apa definisinya, kenapa alasannya. Dari segi teknik, mana yang dipilih, apa itu maksudnya, kenapa menggunakan itu. Dari soal data, frekuensi data, apakah dia cross-sectional atau longitudinal, itu apa maksudnya, kemudian alasannya kenapa. Itu agar ketika teman-teman menjelaskan metode, menjadi sangat jelas dan kuat sehingga dosen pembimbing atau dosen penguji akan merasa bahwa teman-teman memahami apa yang teman-teman tulis. Itu saja untuk teman-teman kali ini. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan dengan membahas bahasan yang lain terkait dengan metode penelitian seperti memilih, memetakan populasi, melakukan sampling, dan memilih sampel beserta jumlahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.